Oke, nah langsung saja kita bahas soalnya di pertemuan kali ini. Kita akan bahas soal imamah poltekkes. Nah, kita bahas dari soal nomor 1, lingkaran dari pernyataan jika karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka semua biaya perawatan di rumah sakit ditanggung BPJS. Maka ini kita menggunakan konsep. Nah, saya coba lihat, saya coba bahas. Konsepnya adalah implikasi jika P maka Q ya. Nah, jadi setara dengan P maka Q adalah negatif P atau Q. Itu yang setara ya. Jadi kalau kita ingkarkan negatif P atau Q, maka dia menjadi P dan negatif Q. Nah, jadi ingkarannya adalah berarti tidak menggunakan jika maka dia menggunakan kata dan, atau kalau tidak menggunakan kata tapi. Nah, yang pertama kita cek ada kata jika, maka ini salah. Yang B-nya menggunakan kata jika salah. Nah, untuk GDE tidak menggunakan kata jika, tapi kita coba cek ada enggak kata dan. Nah, di sini ada kata dan, di sini bisa kita lihat ada kata tapi. Kemudian di sini ada atau, maka ini salah. Jadi yang kemungkinan benar adalah C dan D. Nah, jadi soal ini kan sering muncul. Nah, jadi sudah kita peroleh di sini, kita cek. Nah, P-nya adalah ini, karyawan ini adalah P. Ini P, ya ini P. Maka kita buat berarti dia kita baca ulang. Kita baca ulang lagi karyawan, karena di sini P. Karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karyawan, di sini ada kata tidak, maka ini salah. Jadi harusnya jawabannya adalah oke, itu dia untuk penyelesaian soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2, masih di konsep premis ya, atau logika. Kita gunakan logika. Nah, kita lihat di sini konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, jika P katanya di sini premis pertama, jika P maka Q. Nah, premis kedua misalnya Q maka R, maka bisa kita simpulkan ini adalah P maka R. Nah, ini harus sama. Nah, kemudian kalau ada misalnya premis 3, di sini misalnya P, maka jawabannya adalah R ya. Atau misalnya kalau kita buat P maka R di sini dibuatnya misalnya negatif R, maka di sini adalah negatif P. Ya, premisnya premis 3 misalnya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita gunakan di sini di soal ini. Jika semua warga negara taat membayar pajak, maka pembangunan beberapa infrastruktur meningkat. Nah, kemudian pembangunan semua infrastruktur tidak meningkat atau semua distribusi bahan pokok lancar. Nah, jadi di sini dia membalikkan yang di sini. Nah, kita balikkan di sini. Nah, dibuatnya di sini pembangunan semua infrastruktur tidak katanya. Berarti dia menggunakan ingkaran dari sini. Ya. Nah, kita lihat. Nah, karena ingkaran dari beberapa itu adalah semua tidak. Jadi semua tidak. Jadi kita ingat ingkaran dari semua itu adalah ingkarannya berarti beberapa titik-titik tidak titik-titik ya. Jadi bisa dipahami. Nah, selanjutnya kalau kita cek kembali ya kan, kalau kita cek kembali, nah kita akan buat berarti ini kalau kita misalkan ini P yang pertama ini premis 1 ini P maka Q ya,
maka premis keduanya adalah negasi Q. Negasi Q ini kan pembangunan semua yang tidak meningkat, atau menggunakan atau. Kemudian semua distribusi bahan pokok lancar, berarti R. Nah, ini dulu kita kerjakan. Nah, ini kita akan samakan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasannya di nomor 1, bahwasannya misalnya kalau Q maka R, maka yang setara dengan ini adalah negasi Q atau R. Berarti ini setara. Jadi kalau saya jawab di sini, berarti ini kan sama ini. Saya tambahkan di sini dulu. Ini berarti ini tadi B maka Q ya. Sedangkan di sini berarti Q maka R gitu ya. Berarti kesimpulannya kita boleh B maka R. Nah, jadi B maka R yang kita peroleh kesimpulannya dari 1 dan 2. Nah, sekarang kita anggap ini misalnya premis kesimpulan gitulah. Kita premis 3 gitu, tapi premis 4 nanti kita buat ya. Berarti di sini jika premis 3 adalah B maka R, sedangkan premis keempat dia bilang adalah beberapa distribusi bahan pokok tidak lancar, berarti dia menegasikan semua yang ini. Dia menegasikan yang ini. Ya kan? Berarti di sini kita buat apa? Negasi R. Jadi jawabannya berarti negasi B. Negasi B berarti ini. B-nya tadi kan semua warga negara taat membayar pajak. Berarti negasinya adalah beberapa. Nah, jadi di sini harus kita cek. Berarti semua akan menjadi beberapa. Jadi di sini salah. Ini juga salah. Tidak ada kata beberapa. Di sini juga salah. Di sini juga salah. Nah, ini beberapa warga negara. Muncul lagi kata tidak. Jadi ingat ada muncul beberapa baru muncul kata tidak. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami analisisnya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 3 ya. Diketahui nilai A sama dengan 1/9, B sama dengan 54, C sama dengan 4, nilai dari A pangkat min 4, B pangkat min 1, C pangkat 2 per A pangkat min 6, B pangkat min 3, C pangkat 4. Jadi cara menjawabnya ini jangan pernah langsung mengganti angka. Kita nanti lihat soalnya aja. Jadi di sini A pangkat minus 4, B pangkat minus 1, C pangkat 2 kita bagi dengan A pangkat min 6, B pangkat min 3, C pangkat 4. Jadi kita perhatikan adalah di mana dia paling tinggi dan paling rendah. Jadi kalau di sini ini kita naikkan ke atas, berarti kita coba naikkan ke atas berarti jadi 6 ya. Jadi ini jadi positif, yang ini sudah jadi min. Jadi 6 kurang 2. Jadi 6 kurang 4 ya. 6 kurang 2 ya. Ini yang 2. Nah, yang ini kita naikkan ke atas jadinya B pangkat 3 kurang 1. Nah, yang ini per, yang ini lebih rendah kan. Berarti jadinya C pangkat 4 kurang 2. Nah, ini menjadi A pangkat 2, B pangkat 2 per C pangkat 2. Jadi boleh kita buat jadinya gini. Ya. A, B per C pangkat 2. Boleh. Jadi kita buat A-nya adalah A-nya 1/9. Sedangkan B-nya 54. Per C-nya berarti 4 pangkat 2. Nah, di sini kalau kita coret berarti 6 ini kan. Berarti 4 pangkat 2. Berarti 36/16. Itu sama-sama kita bagi 4. Berarti 9/4. Ya kan? Nah, 9/4. Boleh kita buat menjadi 21/4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Nilai dari 5
Berarti di sini bisa kita langsung kerjakan. Ini karena sama, langsung saya buat jadinya gini. Ya kan, pangkat 2 boleh ya. Oke, yang ini saya kalikan karena bedanya hanya di plus. Saya kalikan ini dengan ini aja. 5 akar 2 kali 5 akar 2 berarti 25 kali 2 kurang. Karena ini kali plus ini 3 kali 6 kali 6 berarti 9 kali 6. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti ini boleh kita buat dengan kuadratannya. 5 akar 2 kuadrat berarti 25 kali 2 ya. 2 kali 5 akar 2 kali 3. Kita kalikan dulu yang ini. 2 kali 5 kali 3 berarti 30 ya. 30 akar 12. Akar 2 kali akar 6. Tambah 3 akar 6 kuadrat berarti 9 kali 6 gitu ya. Per 50 kurang dengan 54 ya. Ini 54. Maka ini bisa kita buat 25 kali 2 berarti 50 ditambah dengan 54 ditambah 30 akar 2 itu kan 2 akar 3 per negatif 4. Nah, ini adalah 104 ditambah 60 akar 3 per negatif 4. Jadi di sini bisa kita buat berarti kita bagikan masing-masing. Ini kemarin min 26, yang ini min 15 akar 3. Jadi jawabannya adalah min 26 dikurang 15 akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal Simama nomor 4. Lanjut di soal berikutnya. Iya, sekarang kita lanjutkan kembali di soal nomor 5 ya. Diketahui logaritma 3 bagi 2 sama dengan A, logaritma 5 bagi 3 sama dengan B, nilai logaritma 45 bagi 6. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Nah, ini sebenarnya caranya sangat mudah. Kuncinya hanya di pertanyaan ini. Nah, kemudian kita lihat 6 log 45 itu sama dengan logaritma 45 per logaritma 6. Kunci yang kedua adalah melihat angka yang sama daripada yang diketahui. Nah, kalau kita cek di sini angka yang sama yang bisa mengkoneksikan itu adalah angka 3. Jadi di sini kita tambahkan angka 3. Nah, di sini jadi basis ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat berarti jadinya seperti ini. 3 logaritma 45 itu kan bisa kita hubungkan dengan 9 kali 5 ya. Karena di sini ada angka 5. Per 3 logaritma 3 kali 2. Oke ya. Nah, ini kalau perkalian kan jadinya 3 logaritma 9 ditambah 3 logaritma 5 per 3 logaritma 3 ditambah 3 logaritma 2. Nah, ini sama dengan 3 logaritma 3 pangkat 2 tambah 3 log 5 B ya. B per ini kan 1 ditambah 3 log 2 di sini yang ada 2 log 3. Jadi kalau seperti itu balikkan aja jadi 1 per A. Nah, yang ini adalah 2. Jadi kita buat 2 karena 3 kita tambah B per ini samakan penyebutnya ya. A tambah 1 per A. Atau sama dengan kalikan ini kemari berarti 2A tambah AB per A tambah 1. Jadi 2A tambah AB tambah per A tambah 1. Nah, di sini bisa kita cek jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 6 ya. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 10x tambah 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai x1 per x2 ditambah x2 per x1 sama dengan A 82 per 5, B 8, C 61 per 5, D 6, D 53 per 5. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Nah, 2x kuadrat ditambah 10x ditambah
2. Nah, A sama dengan 2, B sama dengan 10, C-nya 5. Nah, X1 per X2 ditambah X2 per X1. Ini yang ditanya, ya kan? Jadi kita tentukan dulu yang pertama X1 tambah X2, rumusnya apa? B dibagi A, berarti min 10 dibagi 2, berarti min 5. Kemudian X1 dikali X2 berarti E dibagi A. Nah, di sini berarti 5 bagi 2. Nah, sekarang ini kita hubungkan ke pertanyaan X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan, kita tadi bilang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Ini kita rumuskan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 per X1 kali X2. Nah, di sini jadinya X1 tambah X2 kuadrat berarti min 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 per 2 per 5 per 2. Kan gitu ya. Nah, ini kita coret kemari berarti min 5 pangkat 225 kita kurangi dengan 5. Berarti di sini saya buat 25 dikurang 5 per 5 per 2 sama dengan 20 per 5 per 2. Atau boleh kita buat berarti 40 dibagi 5 berarti 8 gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal nomor 7 ya. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa tambah 4 dan 2 beta tambah 4 adalah. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba dari sini. Nah, di sini 2x kuadrat ditambah 5x tambah 12 sama dengan 0. Akar-akar alfa dan beta. Nah, kemudian kita akan cari alfa tambah beta. Ya, tetap rumusnya min B bagi A. B-nya 5 berarti min 5 dibagi 2. Alfa kali beta berarti E dibagi A. E-nya adalah 12 kita bagi 2 berarti 6 ya. Oke, sudah. Nah, kita akan cari karena PKB ya kan, PKB rumusnya adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, dari soal ini dikasih tahu bahwasannya X1-nya adalah 2 alfa tambah 4. Sedangkan X2-nya adalah 2 beta tambah 4. Nah, jadi kita akan coba yang pertama adalah X1 tambah X2. Nah, berarti 2 alfa ditambah 4 ditambah 2 beta tambah 4. Ini jadinya 2 kali alfa tambah beta tambah 8. Nah, jadi 2 kali min 5 per 2 ditambah 8. Ini kita coret. Maka min 5 ditambah 8 berarti 3. Kemudian yang berikutnya X1 kali X2 adalah 2 alfa tambah 4 dikali 2 beta tambah 4. Ini adalah 4 alfa beta ditambah 8 alfa tambah 8 beta tambah 16. Ini menjadi 4 alfa beta berarti 6 ditambah 8 kali alfa tambah beta tambah 16. Nah, 24 ditambah 16 berarti 40 ditambah 8 kali min 5 per 2. Ini kita coret berarti 4. Di sini jadinya 40 kurang 20.
20 ya. Nah, oke, yang ditanya adalah PKB-nya. Kita tinggal isi X kuadrat dikurang 3X ya. Ditambah 20 sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah D. Itu dia untuk soal nomor 7. Oke, kali ini kita berjumpa kembali di pembahasan soal project. Kali ini kita akan coba bahas mengenai ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini kita mulai dari soal geologi. Nah, soalnya bisa dilihat di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hal-hal di bawah ini yang merupakan ciri dari respirasi anaerob adalah A. Terdapat tahapan dekarboksilasi oksidatif. B. Menghasilkan energi sebesar 2 ATP. C. Terjadi proses glikolisis. D. Memerlukan oksigen. D. Melalui siklus Krebs. Nah, memang perbedaan antara respirasi aerob dengan anaerob harus kita pahami ya. Nah, oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, oke, boleh kita lihat kembali di sini ya. Penyelesaiannya bisa kita perhatikan. Ciri-ciri respirasi anaerob adalah memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matrik mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar yakni 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen. Jadi ini salah ya kan. Nah, berlangsung dalam sitoplasma, kemudian tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Baru keempat, hasil akhirnya berupa energi tetapi dalam jumlah yang sedikit yakni 2 ATP. Jadi jawabannya adalah B ya, menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Oke, demikian untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Pembuluh darah arteri yang banyak mengandung CO2 disebut ya A. Arteri glikolisis. B. Arteri sistemik. C. Arteriosklerosis ya. D. Arteri oksidatif. E. Arteri pulmonalis. Nah, jadi manakah, karena ingat ada pembuluh darah kan ada 2, vena dan arteri. Jadi yang mana yang mengandung paling banyak CO2 atau kaya dengan CO2? Kita akan coba lihat jawabannya di sini ya. Oke, jadi sekarang kita lihat di sini untuk solusinya, kita perhatikan ya. Nah, tadi yang ditanya adalah pembuluh darah arteri yang kaya oksigen, yang kaya akan CO2 ya. Nah, jadi di sini kalau dia vena, dia kaya CO2 kecuali vena pulmonaris. Sedangkan di sini arteri bisa kita lihat dinding ya kan sudah lengkap di sini. Nah, ke kanan juga bisa dilihat kaya untuk kandungan darah arteri itu kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis di paru-paru. Nah, kemudian di sini kaya CO2 kecuali vena pulmonalis di paru-paru. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau vena, dinding untuk arteri tebal dan elastis untuk menangani aliran darah dengan tekanan yang tinggi. Vena tipis, kurang elastis. Katup dari segi katup, satu di pangkal jantung, sedangkan vena banyak sepanjang vena besar. Untuk tipenya ada arteri pulmonaris, arteri sistemik. Kemudian di sini untuk vena pulmonalis, vena cava, vena superficialis, vena dalam. Kemudian di sini tekanannya kuat sehingga terasa jika terpotong darah akan memancar. Nah, lemah denyut tidak terasa jika terpotong darah akan menetes.
makasi terletak di bagian dalam tubuh, kalau vena terletak dekat permukaan tubuh. Area tertebal itu tunica media untuk arteri, tunica adventitia untuk vena. Penyakit dari kalau penyakitnya untuk arteri adalah aterosklerosis, kalau misalnya vena varicose. Ini dia untuk perbedaan antara arteri dan vena. Nah, kalau di sini pertanyaannya tadi kan arteri, pembuluh darah arteri yang kaya akan CO2 ya. Nah, kita lihat tadi ya. Maka kalau kita perhatikan berarti di sini kalau vena itu kan kaya akan CO2 kecuali vena pulmonalis katanya. Nah, di sini dia kaya oksigen kalau arteri kecuali arteri pulmonalis. Jadi kita coba bandingkan ya, kira-kira mana jawabannya ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah di sini berarti arteri ini kan kayak oksigen tadi kan, berarti kecuali arteri pulmonalis. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, di sini dia arteri yang kaya akan oksigen kan ya, banyak di arteri, tapi kecuali berarti arteri pulmonalis. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Di sini bisa kita lihat tiga fungsi utama ginjal adalah A. Filtrasi, reabsorpsi, dan urinasi. B. Infiltrasi, respirasi, asimilasi. C. Koordinasi, mineralisasi, reabsorpsi. D. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. D. Reabsorpsi, augmentasi, dan detoksifikasi. Nah, apakah jawaban yang tepat? Nah, kalau kita cek di sini banyak menggunakan bahasa-bahasa Inggris ya. Nah, tapi kita coba lihat dulu bagaimana penjelasannya ya. Oke, nah kita cek di sini ada beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah, membentuk urin, mengatur kadar asam dan bata tubuh, mengontrol tekanan darah, merangsang pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan tulang, menjaga jumlah air dalam tubuh, mengatur jumlah kalium dalam darah, mengendalikan kadar gula darah, mendaur ulang zat dalam tubuh. Jadi yang menjadi ginjal itu yang pertama adalah filtrasi ya. Filtrasi, kemudian ada namanya reabsorpsi ya, kemudian ada namanya augmentasi. Jadi filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi di glomerulus ya. Jadi di sini menyaringan darah ya kan. Kemudian reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat masih digunakan tubuh. Ya, berarti kita lihat di sini yang ini. Kemudian penambahan zat yang tidak digunakan tubuh ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, boleh kita cek di sini. Banyak sebenarnya fungsinya, tapi ada tiga di sini: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya, masih di soal biologi. Salah satu sifat protozoa yang dapat membedakan dirinya dengan algae adalah, nah jadi A. Bergerak aktif, B. Tidak berklorofil, C. Tidak berdinding sel, D. Mampu hidup tanpa cahaya, E. Tidak dapat membentuk badan buah ya. Jadi yang perbedaannya sebenarnya sangat mudah, tapi kita coba bahas dulu sekilas materinya ya. Oke, kita lihat di sini ada ciri-ciri protozoa ya, protozoa dengan ciri-ciri ganggang. Nah, kalau protozoa organisme uniseluler ya, bersel tunggal eukariotik ya, membran nukleus, hidup solider sendiri atau berkoloni, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, hidup bebas, saprofit atau parasit, dapat membentuk sisa untuk bertahan hidup. Alat
adalah hewan, ya kan? Jadi jelas ini adalah hewan. Ciri-ciri ganggang organisme eukariotik, ya kan? Bersifat autotrof atau bersifat berfotosintesis, mempunyai klorofil. Nah, jadi sebenarnya tidak usah kita jelaskan lagi. Salah satu sifat protozoa yang dapat membedakan dirinya jelas dia di sini hewan tidak berklorofil. Nah, itu dia fungsinya ya, tidak berklorofil karena protozoa bukanlah tumbuhan, sedangkan ganggang adalah tumbuhan. Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah protozoa hewan, sedangkan ganggang itu tumbuhan. Jadi jelas perbedaannya tidak mempunyai klorofil. Nah, demikian untuk penjelasan untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal 5 kembali, masih di soal biologi ya. Kolkisin merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan mutasi ya pada sel tumbuhan dengan cara menghambat pembentukan benang-benang spindle. Akibat yang ditimbulkan dari proses ini adalah A. Polikloidi, B. Sitokinesis, C. Replikasi DNA, D. Pemisahan kromosom, E. Sel meristem menebal. Nah, kita coba bahas teorinya sedikit di sini, kita coba ya. Oke, kita lihat di sini kolkisina merupakan alkaloid toksik ya dan karsinogenik yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan Glycium autumnale dan beberapa anggota suku Policiaceae lainnya seperti Gloriosa superba, rumus kimia C22H22NO2. Nah, kolkisina merupakan inhibitor mitosis karena dapat mengikat tubulin, suatu protein konstituen utama mikrotubula. Mikrotubula memainkan peran penting dalam pembentukan benang spindle pada mitosis. Selain itu, kolkisina juga merupakan inhibitor mobilitas dan aktivitas neutrofil, salah satu partikel penyusun darah, sehingga memiliki efek antiradang anti-inflamatori ya. Nah, jadi karena kolkisin, ingat ya bahwasanya kolkisin itu bersifat menghambat pembentukan benang-benang spindle dari mikrotubulus pada tahap anafase, pembelahan mitosis atau meiosis. Jadi akibatnya gerakan kromatis ke kutub-kutub sel terhambat sehingga terbentuklah namanya poliploidi atau memiliki kromosom genom lebih dari sepasang. Nah, jadi itu penjelasannya, artinya poli itu berarti banyak ya. Jadi banyak memiliki genom lebih dari sepasang. Jadi jawabannya adalah A. Oke, terima kasih sudah mendengarkan di channel ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang mau ujian di Simao Poltekkes. Kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Saya akan gabungkan video matematik dengan video pembahasan untuk IPA-nya ya. Oke.